Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya tentang pemasaran jasa PAUD pada masa pandemik berdasarkan positioning, targeting, dan segmentation di PGTK Pelangi Ceria. Kita ketahui saat ini persaingan lembaga pendidikan dalam mendapatkan peserta didik setiap tahunnya semakin menjadi-jadi, sehingga menjadikan lembaga pendidikan itu untuk membuat manajemen pemasaran yang dibuat sebaik mungkin untuk menyampaikan kualitas yang dimiliki lembaga pendidikan. Apalagi di masa pandemik ini, semua lembaga pendidikan bekerja lebih keras lagi dalam pemasaran jasa pendidikan tersebut. Karena banyak sekali orang tua yang ingin mengurungkan niatnya untuk menyekolahkan anaknya pada masa pandemik ini. Karena mereka merasa sekolah pada masa pandemik ini mereka akan sia-sia karena pembelajarannya yang dirasa tidak efektif, yang melalui online atau daring. Dan saat ini banyak sekali lembaga PAUD yang bersaing dan terus mencuri perhatian pelanggannya dengan berbagai cara yang mereka punya. Mereka menonjolkan semua keunikan yang mereka miliki sehingga menjadi pelanggan itu tertarik. Sangat jelas sekali dari penjelasan tersebut, perlu digarisbawahi bahwa setiap lembaga pendidikan seharusnya membuat strategi pemasaran jasa pendidikan agar mempermudah lembaga pendidik dan konsumen dalam memilih apa yang mereka ingin. Maka dari itu si peneliti sangat tertarik ingin meneliti tentang pemasaran jasa pendidikan di PGTK Pelangi Ceria pada masa pandemik ini dengan meneliti berdasarkan segmentation, positioning, dan targeting. Masuk pada segmentation adalah proses pembagian pasar menjadi beberapa kelompok-kelompok konsumen yang hanya dibedakan berdasarkan karakteristik, kebutuhan, dan tingkah laku yang kemungkinan mempunyai kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Nah, segmentation ini adalah hal pertama yang kita lakukan dalam pemasaran, karena dalam mengetahui segmen pasar maka akan mempermudah dalam pemasaran ke depan. Nah, pada segmentasi ini terbagi menjadi 5 variabel. Yang pertama ada segmentasi geografis, yang kedua ada segmentasi demografis, yang ketiga ada segmentasi psikografis, keempat ada segmentasi psikologis, dan yang kelima ada segmentasi manfaat. Baik, singkat saya jelaskan tentang pemasaran jasa pendidikan yang dilakukan di PGTK Pelangi Ceria. Yang mana pertama ada segmentasi demografis. Di sini mereka mengelompokkan kelompok usia, penghasilan orang tua, jenis kelamin, agama, dan pekerjaan. Namun di PGTK Pelangi Ceria hanya menentukan usia masuk di sekolah tersebut, yang mana kualifikasinya usia 4-5 tahun untuk kelompok A dan usia 5-6 tahun kelompok B, usia 2 tahun untuk PGA, dan 3-5 tahun untuk PGB. Selain itu, orang tua juga sudah ditawarkan oleh lembaga tentang biaya masuk di awal tahun. Dengan begitu, wali murid harus siap dengan penawaran yang telah diberikan lembaga sekolah di awal pendaftaran. Namun hal ini tidak menjadi tolak ukur atau pengelompokan golongan menengah seperti apa yang akan mereka tinjau. Baik, yang kedua ada segmentasi geografis, yang mana segmentasi ini merujuk pada lokasi atau tempat sekolahan tersebut. Nah, di mana sekolah PGTK Pelangi Ceria mempunyai di satu wilayah itu terdapat 9 sekolahan. Namun PGTK Pelangi Ceria sudah salah satu sekolah yang menerapkan konsep pendidikan modern dan menggunakan metode baru setiap kalinya. Serta sekolah tersebut menerima anak berkebutuhan khusus dengan beberapa klarifikasi tertentu. Jadi pihak yayasan juga membangun atau memberikan fasilitas gedung sekolah dengan bangunan yang ramah anak agar anak betah nyaman saat berada di sekolah. Yang ketiga ada segmentasi psikologis. Nah, di PGTK Pelangi Ceria melakukan berdasarkan minat anak. Jadi lembaga sekolah Ceria membuat program trial sebelum pendaftaran, bahkan semua konsumen dilarang untuk langsung mendaftar. Namun mereka harus melakukan trial selama 3 kali pertemuan trial itu. Nah, setelah itu mereka akan mengembalikan kepada orang tuanya untuk menanyakan pada anak-anaknya bahwa bagaimana perasaannya ketika berada di sekolah. Ketika mereka menjawab senang, oh ya aku senang, aku ingin sekolah, baru di situ wali murid boleh untuk meneruskan melakukan pendaftaran dan tahap wawancara seperti itu. Yang keempat ada segmentasi psikografis, yang mana di sini masih berkesinambungan dengan yang psikologis. Di sini juga
membagi pasar sesuai dengan karakter sosial, gaya hidup, ataupun kepribadian seseorang yang ada pada golongan demografis ini. Nah, di PGTK Pelangi Ceria lebih memperhatikan minat dan kesenangan anak adalah memilih aktivitas atau kegiatan bermain sesuai dengan fasilitas sarana prasarana serta ekstrakurikuler yang ditawarkan oleh lembaga sekolah. Oke, yang terakhir ada segmentasi manfaat yang dijelaskan pada pemanfaatan sarana pelayanan pendidikan yang diterima oleh peserta didik dan warga yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Yang kedua ada positioning. Positioning adalah suatu aktivitas untuk menempatkan kualitas jasa layanan dalam persaingan jasa lembaga sekolah, serta menetapkan golongan pemasaran yang mendetail sehingga lembaga dapat memposisikan jasa pendidikan yang mempunyai tujuan dalam membedakan kualitas yang dimiliki setiap lembaga satu dengan lembaga lainnya. Nah, positioning ini sangat membantu konsumen dalam menemukan kualitas produk jasa pendidikan yang mereka inginkan. Dengan begitu, lembaga sekolah harus bisa memposisikan kualitas jasanya agar dapat bersaing dengan kualitas lembaga lainnya. Positioning yang dilakukan oleh PGTK Pelangi Ceria merujuk pada penanaman 8 karakter. Salah satunya adalah kreativitas problem solving, yang mana implikasinya anak-anak mampu menyelesaikan masalah sederhananya sendiri. Selain itu ada juga program unggulan yang disajikan oleh PGTK Pelangi Ceria, yakni program unggulan Kidspreneur, yang mana indikator keberhasilannya adalah anak-anak mampu menanamkan ide bisnis dan kreativitas dalam jual beli. Nah, yang ketiga ada targeting. Targeting di sini adalah cara menganalisis ketertarikan setiap segmen lalu memilih salah satu ketertarikan atau karakteristik untuk difokuskan dalam pelayanannya. Jadi, dari proses targeting ini menggambarkan kebenaran bahwa suatu lembaga harus menetapkan konsumennya sehingga dapat dilayani dengan efektif. Nah, untuk targeting pemasaran jasa pendidikan di PGTK Pelangi Ceria lebih mengutamakan kebutuhan konsumennya, yang mana mereka benar-benar menargetkan kelulusan anak siap masuk di jenjang sekolah dasar. Nah, mereka memberikan fasilitas untuk anak yang akan masuk di jenjang SD untuk lebih intensif dalam pembelajaran sesuai dengan target sekolah yang akan mereka tuju nantinya. Sehingga orang tua merasa puas dan tenang dengan pelayanan yang diberikan oleh lembaga. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian saya tentang pemasaran jasa pendidikan anak usia dini di masa pandemik berdasarkan positioning, targeting, dan segmentation. Semoga menjadi informasi dan manfaat baru untuk kita semua. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.